Hai, akhirnya hari ini untuk pertama kalinya channel YouTube aku punya tamu. Aku sempat bikin polling, siapa sih tamu yang paling kalian harapkan? Sebenarnya aku tuh lagi rada-rada jahat sama kalian. Bukannya aku mau mendatangkan siapa yang kalian harapkan, aku justru mau mendatangkan siapa yang kalian nggak duga. Selain itu, to be honest, masih tetap agak-agak insecure ini Wanda Ponika karena ini masih channel kecil banget dan aku lagi mikir siapa sih yang mau datang karena aku nggak mau mengkomersilkan teman aku yang famous hanya demi konten aku, kemudian dia gara-gara nggak enak dia datang ke aku, jadi aku datang kepada teman aku yang aku tahu pasti akan say yes. Dan yang kedua, aku mau sosok yang bisa memberikan sebuah pelajaran sama kalian. Tapi bukan topiknya motivasi, kita akan ngobrol-ngobrol receh banget. Nah, pinter-pinter ya kalian untuk menarik ada apa di dalamnya. Sebenarnya itu daging banget, tapi kalian harus menemukan dagingnya. Dan kalau kalian ngeliat aku secantik ini hari ini, maaf, bukan makeup sendiri. Karena bintang tamu aku hari ini adalah makeup artist yang terhits, selebriti makeup artist. Panggil yuk, Buba Alfian. Yeay! Tapi kilas balik ya Buba, kita ketemu tuh zaman anak aku masih kecil. Duh, udah lama banget. Lama banget. 10 tahun lalu. Dari mana kita kenalnya, Kak? Ada yang kenalin waktu Karena kamu tuh lagi hits aja waktu itu, baru mulai tuh aku bilang kan. Abis aku America's pengen Next Top Model ya, Kak ya? 10 tahun lalu aja pokoknya. Karena di apartemen aku yang dulu, jadi di mana rumah aku yang sekarang ini udah aku tempatin hampir 9 tahun. Jadi paling cepet 10 tahun lalu or even more. Boleh nggak aku bilang kamu waktu itu deso banget? Emang. Sejujur iya. Ya kan? Saya aja lihat foto saya zaman dulu itu malu loh, Kak. Gitu. Pas kamu datang tuh ada perasaan gini loh, aku kan belum pernah make up sama kamu ya. Tapi anak ini hasilnya bagus banget gitu ya kan. Terus kita makan coklat ya Buba ya. Iya, terus Kak Wanda baik banget. Aku bakalin kamu coklat, kamu bilang kok Kak Wanda baik banget. Terus kita ngobrol. Terus Buba mau gak sih ceritain gitu ke netizen gitu ya kan. Aku karena itu pertanyaan aku dulu. Nama kamu beneran Buba Alfian gitu ya kan? Mama saya, orang tua saya nggak sekreatif itu, Kak. Bukan dong. Jadi nama kamu tuh terlalu ini ya, terlalu metropolis kan? Satu-satunya mungkin di dunia sih. Enggak, Iya tapi pas di googling itu ternyata banyak banget di Rusia. Oh, tapi iya? dengan huruf-huruf yang beda, Kak. Jadi Bubahnya juga atau Alfiannya? Enggak, Buba aja. Bubah. Oke, jadi Bubah itu dari mana Bubah? Jadi ada teman dulu. Jadi gini, saya tuh walaupun rumahnya di Jember, terus mama tinggal di Jember, saya nggak tinggal sama orang tua, Kak. Saya ngontrak sendiri rumah. Umur berapa kamu? Dari kecil, soalnya suka berantem di rumah. Jadi ngontrak sendiri, abis itu suka ngumpulin teman-teman dari Jember Fashion Carnaval di rumah untuk bikin kostum di sana, Kak. Oh, tunggu. Kecil versi kamu tuh umur berapa? Belasan sih. 15, 16, Enggak, di atas 17, itu. 18. Ya, sekitar itu. Oh, jadi urusan fashion karnaval itu bukan baru sekarang? Bukan. Sorry, Kak. Umur 26. Umur Umur 26. 26. Oke, terus? 26 itu ngumpulin teman-teman di Jember Fashion Carnaval di satu kontrakan gitu. Terus kita bikin kostum, halamannya gede di sana, jadi bikin kostum teman-teman di sana. Dan saya kalau mau tidur itu agak nggak bisa tenang tidurnya kalau belum bersih. Jadi bersih-bersih terus masakin mereka, dipanggil babu. Babu gitu. Ini, tapi aku pengen netizen tahu. Nah, pas dipanggil babu itu saya ini, Kak, keterusan. Terus saya bilang ke teman, jangan panggil babu dong, malu katanya. Ya udah Bubah katanya, Kak. Nah, jadilah Buba Alfian. Alfiannya itu dari nama belakang saya, Alfian. Padahal kalau zaman sekarang itu bukan babu Buba, OCD kan bahasa kerennya kan. OCD, sebenarnya, Kak. Terus jadi kamu itu sebenarnya dulu itu pertama itu make up atau bantuin bikin kostum sih? Rambut dulu. Oh, rambut dulu. Rambut, kostum, baru makeup. Belajarnya di mana? Belajarnya di Jember Fashion Carnaval itu, Kak. Jadi otodidak di sana. Jadi kamu bagian ngapain tuh di Jember Fashion Carnaval? Harus semuanya dipelajarin. Bikin kostum, perform sendiri, biaya sendiri di sana, Kak. Jadi di sana itu salah satu tempat yang paling keren banget menurut saya. Dan di sana
semua anak-anak yang mungkin kayak, aduh aku nggak punya bakat apa-apa, aku nggak punya bakat apa-apa gitu. Nah di sana itu potensi mereka digali. Jadi dibantu mencari sebenarnya kamu tuh bagusnya di mana. Benar Kak, di sana. Dan tanpa sengaja saya ngerasa, aku tuh bisa semuanya gitu akhirnya Kak. Pas ngeliat orang kerja itu kamu ngerasa kayaknya aku bisa deh. Iya, dan saya ngerasa hidup di sana dan punya keluarga baru di Jember Fashion Carnaval itu Kak. Terus kamu tuh di sana itu jadi di sana itu kamu kayak talentnya siapa kamu bantu bikin rambutnya gitu. Bikin rambut, bikin kostum, saya pun jadi talent di sana pada zaman itu. Kamu udah waktu itu zaman itu udah per YouTubean nggak sih Buba? Belum Kak. Jadi kamu belajarnya itu benar-benar di sana, nggak pernah nonton tutorial dari mana gitu? Enggak, otodidak. Bahkan saya itu ketika teman-teman udah jago make upnya, saya tuh nggak ngerti ini bedak buat apa, showtime gede-gedean gitu, saya nangis. Kenapa nangis? Nggak bisa make up. Terus nggak ngerti ini dikasih palet gitu kayak ini apa ya, ini apa gitu. Jadi siapa korban kamu pertama yang di make upin dengan berantakan? Karena mungkin sering lihat teman-teman di Jember Fashion Carnaval, jadi pas lagi belajar make up itu langsung rapi Kak. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan aku ya. Aku tuh suka ngeliat Buba ini kok kayak dedicated banget kalau ada Jember Fashion Carnaval ya kan. Jadi sebenarnya kamu bisa dibilang kayak punya hutang budi, ikatan batin, dan kamu tuh bayi yang lahir dari Fashion Carnaval. Bener banget. Ya kan? Itu kata-kata yang pas banget Kak. Banget. Mungkin yang paling pas tuh kamu bayi yang lahir di sana. Dan di sana itu kalau kakak dalamin ya, kakak lebih mungkin kakak ke sana terus ngelihat gitu, itu benar bakalan kaget banget karena banyak anak-anak putus sekolah, anak-anak dari keluarga yang mungkin orang tuanya itu berantakan Kak hubungannya gitu. Di sana itu mereka kayak menemukan keluarga baru, terus happy banget rasanya di sana Kak, tempat kita ngumpul. Oh, jadi sebenarnya bisa dibilang kita kan selama ini ngeliat Jember Fashion Carnaval itu dari hasil outputnya ketika udah show. Tapi sebenarnya Jember Fashion Carnaval itu more than a show, tapi sebenarnya rumah. Buat anak-anak yang mungkin, udah aku merinding ya, nggak punya keluarga atau punya passion tertentu yang tidak direstui keluarganya, kesanalah mereka mendapatkan keluarga baru dan belajar. Kalau tahun-tahun segitu kan MUA tuh belum kayak hits gitu ya Bu Maya. Tapi sekarang kan kita bisa bilang MUA itu profesi yang bahkan lebih menjanjikan daripada orang-orang yang sekolah. Gitu. Tapi tetap tidak menjamin masa tua kalau kita nggak pinter-pinter Kak. Ya kalau kita nggak pinter-pinter betul, karena sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan yang aku siapin buat teks ya. Dalam setiap orang yang berkreativitas itu butuh disupport atau punya partner yang bagus dalam hal memanage bisnis sebenarnya Buba, sehingga mungkin nanti kamu punya tim, asisten, sehingga waktu kamu retired bagaimana kamu menurunkan ilmu kamu kan Buba. Sebenarnya salah satu contohnya Om Peter, Peter Saerang ya, bagaimana dia nggak lekang, seumur 70 lebih sekarang. Gitu. Kalau ilmu saya udah mulai membaginya itu udah bertahun-tahun yang lalu sih Kak. Karena saya pernah mengalami satu kejadian, saya ngefans sama seseorang, ngefans sih sama banyak orang ya Kak, tapi ada satu orang yang salah satunya yang saya idolakan banget, dia lagi make up terus saya kayak, hai Kak, gitu saya ngefans banget, jangan kesini, jauh-jauh katanya. Nggak ngomong sekasar itu sih, cuman dia kayak ada gesturnya, nggak boleh lihat ngomong gitu. Sejak itu saya ngomong, saya tidak boleh menjadi orang seperti itu. Itu sakit banget digituin Kak. Tapi Buba, banyak orang itu yang belajar untuk rendah hati itu, kadang-kadang Tuhan tuh gini sih menurut aku, memberikan tamparan-tamparan gitu ke kita tuh menyiapkan kita biar waktu kita sukses kita nggak kayak gitu Buba. Benar banget Kak, dan kalau sekarang pikirannya lebih luas lagi Kak. Saya itu benar-benar pengen ngajarin semua orang apa yang saya tahu, terus apa yang udah saya alamin gitu ke teman-teman, saya sharing. Karena ilmunya itu biar nyampe ke mereka, terus mereka bisa kembangkan lagi. Nanti kalau mereka bisa mengembangkan, saya bisa belajar ke mereka. Terus kita bisa bersama-sama bisa mengembangkan industri makeup di Indonesia. Karnaval juga ngebantu perpajanan Indonesia agar Indonesia itu makin dikenal dunia. Kamu berasa nggak itu sebenarnya amal? Amal ya Kak? Amal dong. Kamu ngasih ilmu kayak gitu amal. Kadang-kadang kamu nggak berpikir berapa banyaknya orang yang hidupnya berubah karena kamu gitu. Makanya nih aku pengen nanya tuh Bah, kamu tuh sampai kabur ke sana karena mama kamu, kenapa orang tua kamu nggak setuju atas cita-cita atau apa gitu?
Kalau dibilang nggak setuju sih nggak juga sih Kak. Kalau mungkin dibilang saya ini gimana ya hubungannya itu? Kurang rukun dulu, tapi sekarang saling menyayangi. Kalau udah agak jauh gitu, udah kangen-kangenan gitu Kak. Tapi saya kabur iya. Dari Jember, saya nggak bilang, saya kabur ikut lomba make up, terus saya ninggalin salon saya di Jember yang udah rame waktu itu. Oh jadi setelah Fashion Carnaval, Dibukain terus salon. Yang bukain kamu salon siapa? Mama. Oh mama akhirnya Mama. dia tahu oh emang Bu Bani punya bakat di sini, ya udah gitu. Kamu buka salon. Buka salon Kak. Nah rame banget Kak. Cuman emang waktu itu agak berbeda pendapat sama Mama. Kalau saya itu pengennya murah tapi orangnya tuh rame terus bolak-balik terus. Sedangkan kalau Mama itu yang penting cepet gitu menghasilkan. Oh oke. Ya ada benernya juga sih Mama Kak. Jangan terlalu murah gitu Kak. Cuman Tapi kan memang sifatnya Buba tuh selalu nggak enakan dan Nggak mau enakan. ngebantuin orang dan itu yang kebawa banget sampai sekarang kan Buba. iya bisa jadi keuntungan terus bisa jadi kelemahan saya juga makanya jadinya aku tadi kasih. bilang, Buba kayaknya kamu tuh orang yang sering dimanfaatin deh Buba melihat kebaikan hati kamu. Ayo gimana tuh? Banyak orang sih ngomong kayak gitu Kak, tapi kalau saya sendiri sih enggak juga sih Kak. Kalau misal udah ada orang minta bantuan ya udah saya bantu gitu. Kalaupun emang harusnya ada rezeki lain yang bisa saya ambil di waktu yang sama gitu. Tuhan pasti menggantinya di waktu yang lain Kak, berkali-kali lipat. Cuma emang ini ya susah sih sebenarnya Buba untuk stay humble di situasi kamu selama ini. Kamu kebayang nggak sih bahwa sekarang dulu kamu ngefans gitu ya, sekarang ada begitu banyak orang yang ngefans sama kamu dan bener-bener kepengen to die for untuk jadi Buba Alfian. Ayo. Iya sih saya nyadarin itu sekarang Kak. Ketika itu Kak Ivan Gunawan pernah bilang, ketika itu zamannya pet ya Kak ya. Saya agak ngeluh, aduh capek segala macam. Kak Ivan tuh komen, Buba nggak boleh ngeluh, banyak orang pengen ada di posisi kamu. Yes, benar. Sejak itu saya nggak pernah ngeluh Kak. Kerja terus akhirnya Kak. Aku tuh kalau ngerasa gini Buba, kalau aku nggak ada kerjaan tuh kita boleh ngeluh, aduh kok gue nggak ada kerjaan. Tapi pantang ngeluh ketika kerjaan banyak, karena nanti Tuhan marah Buba. Mungkin Tuhan lagi marah ke saya Kak. Kemarin saya kayak aduh capek gitu, terlalu banyak kerjaan, tolak dulu gitu. Akhirnya saya nggak bisa ngerjain semuanya, karena kemarin gas kan. Ya ampun gitu. Makanya saya sekarang kayak udah deh harus selalu bersyukur apapun itu. Mau dikasih ujian segala macam juga harus disyukurin. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita agar selalu bersyukur Kak. Bersyukur itu indah banget loh Kak. Dan Buba ini gini ya, kalau urusan yang namanya charity itu ya Buba, paling susah tuh cari makeup artist yang profesional Buba. Bukan dari brand ya, kalau dari brand kan oke kerjasamanya kayak gini. Tapi kan sometimes ada yang aku butuh profesional makeup artist gitu ya. Dan aku tahu, aku kalau udah kayak urusan kayak charity gitu, aku malas ditolak Buba. Makanya aku bolak-baliknya Buba lagi, karena aku tahu Buba will say yes. Gitu. Dari dia masih baru terkenal, sampai kamu udah terkenal banget, kamu jawabannya, oke Kak Wanda, aku si manajerku, jadwalnya tektokan. Dan nggak pakai babi ibu, nggak pernah nanya, ntar aku dapat kredit title apa nggak Kak, ntar aku gini kan enggak. Emang ada yang gitu Kak? Ya ada dong Buba. Terus kamu itu ya diajak bikin project yang prestisius lah ya, mau. Terus diajak jualan kaos waktu COVID, inget nggak? Itu projectnya Brenda, anakku yang kita jualan kaos. Loh ini anak kakak? Ini Brenda. Serius? Iya. Oh my god udah gede. Iya kan, udah gede kan. Kirain anak magang. Iya anak magang sekarang menunggu berangkat kuliah. Oh my god. Jadi dia yang kamu bantuin jualan kaos yang 100% hasilnya buat bagi berapa makanan yang dibagi di Bantar Gebang yang kaos itu brand? 50.000 ada ya? Wow. Lebih ya? Kalau ngomongin influencer Buba, kenapa sih kamu tuh yang namanya sama artis-artis tuh deket banget? Kamu deket karena kamu pansos, ya kan? Karena kamu mendapat benefit, atau kamu memang sedekat apa sih as a friend? Aku nanya julid ya, as a netizen ya Buba. Kalau dibilang pansos ya pasti kita butuh popularitas ya Kak ya. Dekat sama mereka itu pasti kita kecipratan popularitas gitu. Awareness. Itu nggak bisa dipungkirin. Tapi juga sebenarnya hubungannya itu kalau saya lebih dari sekali makeup itu pasti udah dekat banget. Kayak orangnya udah nyaman banget. Dan artis-artis saya seperti
mungkin nggak bisa sebutin semua, tapi seperti Cinta Laura, Rosa, Ralin, itu hubungannya udah bener-bener kayak keluarga Kak, deket banget. Sedekat apa? Termasuk curhat? Oh iya semuanya, sampai nangis-nangis itu ke Cinta saya. Bener-bener sampai saya itu waktu COVID kan saya lari ke Lampung, gak punya pekerjaan segala macam. Aku inget cerita itu, kita teleponan sampai pagi. Itu Cinta ngirimin saya duit terus loh Kak. Akhirnya saya muter otak, gimana ini caranya ini. Akhirnya bikin makeup class online. Tapi Buba waktu itu pun kamu masih bagiin makanan loh buat orang, pakai teh kotak segala macam, naik mobil di saat kamu susah. Ingat nggak sih? Itu yang kita ngobrol ke jam 2 pagi nggak sih Buba? Sama kaos ya dari kakak, masker kita ya? telepon, ya terus aku bilang bener, aku kirimin kamu masker gemas banyak banget. Aku bilang nih Buba, jadi kita waktu itu gandengan tangan banget ya. Siapa sih artis pertama yang kamu make upin Buba? Artis pertama yang saya make upin itu Astrid Tiar dulu, sama Marsha Timothy. Ya Marsha Timothy itu saya sampai sholat Kak. Kenapa tuh sholat? Deg-degan banget karena saya ngefans parah sama Marsha Timothy. Gila, Marsha tuh nggak make up aja cantik banget. Aduh cantik banget. Dia tuh pernah di majalah apa sih Buba yang nggak di make upin? Kalau nggak salah Esquire, majalah zaman dulu. Dan aku ngeliat, gila seorang perempuan nggak di make upin. Cantik parah Kak. Aduh, ngefans banget. Terus saya nggak punya produk, jadi saya minta maaf dulu Kak. Maaf ya produk saya nggak ada yang bagus, ini aja gitu. Nggak apa-apa, katanya nama kamu siapa? Buba gitu, kenalan. Sampai sekarang hubungannya baik banget. Kamu dikenalin sama Kak Marsha dari siapa? Kak Marsha itu majalah Clara. Oh iya, majalah Clara, almarhum Samuel Mulia. Sedih banget ya sekarang majalah-majalah udah nggak ada. Aku sedih sih. Karena I enjoy the process membalikan majalah, tapi dengan terpaksa waktu aku nulis buat bazar, aku requestnya bazar online karena aku pengen orang-orang yang nggak mampu beli majalah itu juga bisa baca. Nah, terus setelah Kak Marsha itu mulai dapat kesempatan make upin para model di majalah-majalah. Terus saya dapat kesempatan jadi make up artisnya America's Next Top Model di Bali syutingnya waktu itu. Terus jadi juri Amazing Race, nggak bisa bahasa Inggris dong Kak. Oh iya, ya aku. Terus gimana? Si Deso ini nggak bisa bahasa Inggris Kak. Aku tadi mau nanya, kamu kabarnya keluar negeri sama Cinta Laura, berarti cinta-cinta gitu dong ya? Tapi sekarang gitu. bisa pun itu kalau ngomong sama Cinta itu ngomong bahasa Inggrisnya tuh lancar. Karena kamu comfort, dan kalau kamu salah, Cinta udah ada kontak batinnya. Bener. Iya kan? Terus kalau udah di sana ngomong sama bule-bule itu lancar jaya pokoknya. Oh gitu? Iya. Kan selain pakai bahasa Inggris, pakai bahasa body language Kak. Bahasa tubuh, bahasa kalbu. Bahasa tubuh, bahasa kalbu. Bahasa isyarat gitu kan. Pernah tahu. Tapi kenapa sih kamu tuh terkenal sebagai make up artisnya para artis? Itu kan sebenarnya bikin kamu ngetop pertama kali. Circle mungkin Kak. Circle ya. Saya sebenarnya dulu sering banget sama makeup artis tuh kayak Rian Ogilvy ngajak saya, "Ubah kamu harus make upin artis Mas Long," gitu-gitu nyuruh. Saya tuh nggak pernah mau. Kenapa Kak? Karena saya ngerasa takut make upin artis nggak pede gitu. Saya lebih suka make upin model yang kita bisa bikin make upnya tuh aneh-aneh segala macam. Iya kan? Kita bisa, main inilah. Dan nggak gitu. komplain modal biasanya. Bener. Terus sama mereka tuh enak gitu kalau ngobrol. Ternyata sama artis itu nggak jauh beda. Mereka juga lebih enak banget. Terus juga cuman bedanya itu kalau sama artis ya make upnya gitu glamor, cantik. Sedangkan kalau sama model bisa yang aneh-aneh gitu Kak. Kamu tau gak sih, kamu dari ngomong bilang sama artis enak banget segala macam ya. Aku lagi berpikir ya, sebenarnya keluguan dan kepolosan kamu tuh modal kamu yang luar biasa sih Buba. Kamu berasa gak itu Buba? Tapi saya nggak sepolos dulu sih Kak sekarang Kak. Dengan banyak kejadian yang saya alami. Iya, kamu belajar dari berbagai macam peristiwa. Kalau dulu tuh saya benar-benar saya ngerasa, wih Buba yang dulu itu polos gitu. Kalau sekarang saya ngerasa saya jadi sosok yang beda, yang lebih kuat, lebih tegar, lebih hati-hati. Dimintain gratis dengan modal kredit title sering dong? Dulu, sering. Sekarang kamu masih mau nggak digituin? Mau dong. Masih mau? Why not? Kalau ada exposure itu, saya pernah kalau Kak mengalami satu kejadian, ini exposure-nya gede banget. Iya. Uangnya nggak seberapa. Terus ini uangnya super gede, buat saya zaman dulu itu gede banget Kak. Udah bisa beli mobilnya 2 gitu. Tapi saya pilih exposure. Exposure-nya itu ini bisa bikin saya melejit, terus rezeki bakal lancar. Terus uang yang saya dapat itu bisa melebihin uang yang sekarang saya dapat ini. Saya pilih itu. Sholat dulu saya.
make upin Kak Anggun sama Nadia Hutagalung atau make upin satu keluarga kerajaan dari negara mana gitu Kak. Saya pilih Kak Anggun dan Kak Nadia Hutagalung karena walaupun saya nggak selalu percaya kesempatan satu kali, saya nggak percaya itu, tapi ini saatnya gitu. Saya harus cepat memilih. Jadi sebenarnya tuh itu bagian dari mewujudkan mimpi dan kamu visioner. Berarti sebenarnya Buba tanpa kamu sadar berarti kamu punya jiwa bisnis yang itu banget dong Buba. Jiwa bisnis kamu milih untuk melakukan branding. Sebenarnya kamu mensponsorin itu kan, kayak branding. Instead of kamu ngambilan duit aja. Jadi sebenarnya kamu tuh jago bisnis Buba. Iya, tapi saya juga jago ngabisin duit. Tapi untuk kegiatan sosial ya Kak ya. Iya. Kamu dulu siapa yang beliin kamu alat ketika kamu profesional? Waktu ketemu Kak Marsha itu kamu punya apa aja? Sari Ayu, Kak Aceh, sama apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh Kak. Sama Mustika Ratu. Ingat nggak sih waktu itu di Taman Anggrek aku memperkenalkan Tom Ford sama kamu? Iya. Dan habis itu waktu itu kamu tuh udah jaya. Habis itu kamu langsung beli semua Tom Ford. Bilang, Kak Wanda aku udah beli semua warnanya. Ya kan? Kamu itu dengan open mengatakan kamu plastic surgery. Ya. Ya kan? Apa aja sih yang udah kamu permak dari wajah kamu? Hidung, dagu, pipi, tarik benang, bla 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 bla, botox. Kita telepon. Kak Wanda, ini kayak dagu aku tuh kebanyakan nyangkut kalau pakai baju. Besok bener. lagi. Terus udah gitu ya, dagunya kan masih bengkak. Ya sebenarnya kan baru dipasang gitu. Dan saya orangnya nggak sabaran. Kalau mau bagus sekarang ya udah harus bagus gitu. Senggol karena baju. Kesini Kak nutupin leher. Pas saya ngaca nggak ada leher, dagu semua gitu. Kesangkut baju. Kesangkut terus habis itu kayak aduh dok kurangin dok gitu. Itu pas proses nguranginnya itu nggak dibius Kak. Jadi dibius ini kayak cuma dikasih strum gitu, habis itu di dedel gitu kerasa banget saya sambil ngeliat. Gitu. Terus di atas itu ada tempat kaca kayak gitu, tapi bening Kak. Jadi ngeliat banget itu di dedel, dimasukin lagi, dipotong dikit. Kamu tau gak, kamu tuh sama Igun tuh adalah dua orang yang kalau menceritakan tentang plastik surgery sama aku dengan tanpa perasaan. Contohnya tiba-tiba Igun bisa tung ada kayak daging itu. Ma ini apa? Orang yang ngatur saya Kak Igun. Ini mengurangi pipi. Itu yang habis diituin. Ya lo kirim foto hasilnya aja, nggak usah kirim dagingnya ke gue gitu kan. Itu Kak Ivan nganter saya ke dokter. Kesini Buba katanya, dianterin beneran Kak. Ini ditungguin. Kalau baik banget emang. Aduh ya. Baik banget Kak Ivan itu. Gitu. Cuma kita beda yayasan, gimana ini Kak? Oh iya kamu beda yayasan. Iya, saya itu pengen banget Kak Ivan ya. Dan YPI itu bersatu. Ya harus. Aku boleh nggak sih mentoring di miss-missan itu? Boleh banget, sangat boleh. Ayo mau kapan? Menurut aku gini ya, banyak yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang baru akan mendarat di spotlight tentang dunia ini. Tapi ya, walaupun kita cuma lulusan SMA, sama dong ya lulusan SMA. Sama. Ya kan, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kan kita mengalami banyak lesson of life. Yang sebenarnya aku pengen bagi, gitu. Nah, terus balik lagi ke kita kuliahnya kuliah kehidupan kan? Kuliah kehidupan, sekolah kehidupan. Sambil ya. Jadi ketika kamu melakukan si opresong itu, buka mata tutup mata. Lihat atas, buka mata. Siapa benchmark kamu dalam matanya pengen gini, hidungnya pengen gini gitu, dagunya pengen gini. Kalau hidung dan dagu saya bawa fotonya Raisa sama fotonya. Raisa. Fotonya Raisa saya print gede-gede, udah gitu. Saya David Gandhi sama Justin Bieber. Jadi pengennya gini ngok gitu. Ngok gitu. Jadi terus, sekalian. Terus oke. Sekalian soalnya kalau ngok apa enggak bayarnya sama kan? Bayarnya sama. Oke, terus mata nggak diapa-apain? Mata? Belum. Tapi sama Tompi disuruh sama dokter Tompi disuruh ke sana, mata kamu udah turun katanya. Bikin saya ini ya, Kak. Mulai kayak insecure gitu. Nanti saya ke sana dokter Tompi, diskon tapi ya. Kamu ketika itu kan ada netizen yang julid, kamu kok dirubah sih? Oh bukannya, kamu apa sih waktu itu netizen julid lebih baik mensyukurin apa gitu ya kan? Karena gini Kak, mereka itu lahir dengan mungkin lebih beruntung dari saya. Mukanya lebih bagus gitu, belum ngerasain hidungnya bulat, terus dagunya kurang gitu. Belum ngerasain pas foto sama Pevita dibilang, ih bidadari foto sama sampah gitu. Terus ketika foto sama Ralin, ih itu hidung apa tomat gitu.
Itu banyak banget sebenarnya bulian kayak gitu. Ketika dibully kayak gitu juga menurut saya, ih kamu nggak ngerasain di posisi aku gitu. Terus juga sebenarnya ini bentuk self love ya Kak ya. Dan lebih modern aja, mereka aja kurang open minded waktu itu. Terus kenapa saya benar-benar berani posting di Instagram sedangkan saya jadi brand ambassador beberapa brand yang mereka itu kampanyenya harus self love lah gitu-gitu segala macam. Karena menurut saya ini bentuk baru dari mencintai diri kita sendiri, memperbaiki apa kekurangan diri kita sendiri. Dan bukan hal yang tabu lagi sebenarnya. Kalian nonton sinetron Korea, sedangkan orang Korea dioperasi semua. Nah, Kak, pertanyaan saya, aku tuh kamu tuh seberapa sih itu menyakiti hati kamu? Dikatain kayak sampah, tomat, itu maksudnya kan itu maksudnya main ke bully fisik ya. Kalau sakit hati enggak Kak, karena saya orang Gemini, itu lebih kayak memotivasi saya sebenarnya Kak. Kamu tau nggak sih Gemini itu lagi dibuat banjok terus sama Oza Rangkuti. Gemini itu selalu mendua loh, Bubah nggak bisa satu pacarnya. Kamu begitu juga? Enggak kok, saya diduain terus. Oh, kamu diduain terus? Diduain terus, salah itu yang begitu itu ke Gemini. Berarti tidak terbukti Gemini tidak itu terbukti. begitu ya? Cuma Gemini itu mungkin dianggap gitu karena kalau orangnya tuh terlalu baik Kak sama pasangan Kak, terlalu perhatian banget. Jadi kalau lagi PDKT udah berasa pacaran gitu. Kalian aja jangan terlalu GR sama Gemini. Oh, PDKT kamu berasa pacaran, padahal orangnya mungkin berasa temen gitu? Sayanya ngerasa temen, PDKT. Cuma kan kalau lagi jalan berdua saya bener-bener perhatian banget Kak. Gemini deh semuanya deh gitu. Nah orang yang diajak jalan itu suka kepedean gitu, kegeeran. Jadi merasa lebih gitu hubungannya sama kamu. Padahal kita cuma pengen ngasih yang terbaik gitu. Nggak usah sama TTM, sama temen juga Gemini itu selalu baik. Salah kalian dong kalau sampai ngerasa diduain. Oh gitu. Tuh denger ya. Tapi kenapa ya Gemini banyak dikatain orang ya Kak? Jahat. Gemini itu selalu jadi jokes sebagai orang yang nggak bisa punya pacar satu. Loh ini buktinya sampai diiniin. Cuman kalau emang lagi nggak punya pacar, yang deketin emang minimal 10. Oh gitu. Sangat Kak. Jadi tapi kamu udah bisa nyaring nggak yang mau pansos sama yang pansos, matre, atau beneran sayang? Sebenarnya kan itu Bubah ketika gini Kak, beneran sayang nggak ada. Matre semuanya. Nih, banyak. Makanya ketika kan kamu dulu datang dari Jember, Desok, masih kamu bilang tadi kayak tomat gitu ya istilah kamu, ya kan waktu itu kamu susah dapat pacar, ya kan? Karena enggak, kamu tetap ada kok. Tetap ada. Kadang-kadang ada orang yang bilang kalau orang banyak duit tuh gampang dapat pacar. Sebenarnya menurut aku dapat pacar iya, tapi dapat orang yang benar-benar sayang itu challenge ya Bubah, karena jadi bingung nggak sih ini matre, pansos atau beneran sayang. Cuma kemarin ada kejadian saya diselingkuhin bahkan sama manajer saya sendiri. Itu sampai sekarang saya nutup hati Kak. Nggak pernah. Oh iya tuh aku baca dramanya ya. Kenapa drama ya banget Kak. Ya? Aduh uang saya ditilep segala macem gitu. Sebenarnya sakitnya itu bukan sama pacar. Loh pacar dia juga pas habis sama saya tidur sama ini itu biasa aja saya. Sama manajer saya ini yang benar-benar sakit hati banget Kak. Karena itu depresi loh Kak saya. Begitu trustnya sama dia. Iya udah jadi kayak saudara. Pingsan saya sampai. Tapi kan memang selalu orang yang melakukan itu orang-orang yang terdekat. Kadang-kadang karena kamu terlalu percaya mungkin. Makanya musuh yang paling berbahaya itu ya orang terdekat. Terus aku ingat tuh kamu waktu itu aku tuh salut banget waktu kamu tuh nulis gini, kalau kalian lahir seperti saya, belum tahu rasanya kepengen masuk kembali ke dalam rahim ibumu, ya nggak sih? Iya bener. Aku bilang, Bubah ini orangnya yang sangat adanya banget sih kamu. Tapi saya mulai agak keras Kak sama diri saya sendiri Kak sekarang. Sama orang juga Kak. Mulai agak keras. Versi kamu tuh kayak gimana? Kalau dulu saya masih kayak berusaha menghargai orang gitu. Kalau sekarang kayak saya pengen mengutarakan apa, ceplos-ceplos segala macam, pola pikirnya mungkin udah beda juga Kak. Ya saya sampaikan. Ya kayaknya memang nggak semua orang pantas menerima kebaikan gitu ya ibaratnya ya. Jadi kalau make upin Kak Wanda itu biasanya saya bagian bawahnya saya tonjolin, terus bagian atasnya itu sedikit saya kasih bling-bling biar glam, terus juga untuk bagian sininya saya kasih lebih smoky dikit untuk membuat mata Kak Wanda lebih kebuka, lebih seger. Terus juga nanti nih biasanya Kak Wanda sama Angel Peters itu kan agak melankolis mata di bagian sini. Iya. Nah itu biasanya untuk membuat terkesan lebih glamor, saya naikin dikit dengan eyeliner.
Kadang Nah, dengan bulu itu mata. banyak tuh orang tuh yang kelopak matanya kecil, nggak punya Ah. kelopak mata. Udah gitu, apa namanya? Harus pakai Scott ya, Kak? Iya, kalau aku sih sebenarnya nggak pakai Scott, bulu mata beres kan. Mhm. Cuman bikin eyeliner itu hacknya gimana sih, Bu? Bahkan semua orang tuh, kalau Brenda bikin eyeliner ya, nggak pakai nafas. Oh ya? Saya juga nggak pakai nafas sih. Terus juga ada satu kejadian nih, Kak. Saya dulu ikut lomba, terus pas lomba itu berdua itu sama guru saya yang ngajarin saya. Baru sebulan belajar makeup. Itu saya demam panggung. Udah selesai semuanya, giliran pakein eyeliner, tangan saya gemetar. Tetap ya pengen menang ya, walaupun sama guru sendiri. Duk 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 duk, duk. Saya bilang ke model saya, jangan goyang deh. Kak, saya nggak goyang, itu tangan kakak yang gemetar katanya. Oh iya ya, akhirnya pakai dua tangan, blok, ngok gitu. Bener-bener kayak tangan satu ini dipegang, dek. Karena bener-bener gemetar gini. Oke, tangan jadi saya. sebenarnya itu bagus juga tuh tips Brenda. Jadi emang kita tuh kadang-kadang nggak ada yang lihat aja gemeter, Bubah. Gemeter. Karena kalau salah ngebersihin lagi kan kayak ngerusakin semuanya. Jadi dipegang ya. Dipegang, tapi kalau sekarang saya ngasih taunya itu kita harus sering megang pensil, spidolnya ini, terus garis-garis di buku. Terus itu sampai bukunya habis, bikin alis, bikin eyeliner, terus Masih terus begitu terus. sampai sekarang. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu. Enggak sih, nggak pernah saya. Tapi kayaknya itu tips yang menarik sih. Jadi belum terbukti. Itu terbukti sama orang-orang lain gitu, Kak, sama murid-murid saya Oh, gitu. oke. Mereka lakuin, Kak, eyeliner aku jadi bagus sekarang gitu. Padahal itu cuman kayak mereka harus gini deh kalau mau belajar deh gitu. Kepikiran. Kalau saya nggak pernah sih, jujur nggak pernah sih ngelakuin. Aku tuh kalau bikin wings eyeliner tuh kalah sama Brenda. Brenda tuh set gitu. Tapi emang seberapa penting sih Bubah orang tuh bisa dandan? Kalau aku sih bilang penting banget ya. Kalau saya juga. Kenapa gitu? Penting banget, biar para mua ada kerjaan. Enggak. Kalau foundation tuh biar nggak keki gimana tuh Bubah? Biar nggak kaki, kita harus temukan formula yang benar-benar tepat untuk kulit kita, yang cocok banget, terus sama jenis kulit kita juga, Kak. Berminyak kah atau kering kah gitu, Kak. Terus juga kita harus tahu produk itu untuk iklim di Indonesia tuh bagus apa enggak. Terus jangan kebanyakan bedak juga. Bedaknya dikit-dikit aja, terus setting spray mungkin ya untuk ini nyatuin ke kulit, gitu aja sih paling. Iklim itu kan di tempat kita tuh cenderung demek kan, di Indonesia itu humid, ya kan? Jadi sebenarnya foundation yang lebih cocok itu yang krim, liquid atau two-way cake. Liquid tapi benar-benar coveragenya tinggi, Kak. Oke, liquid yang coveragenya tinggi. Kalau ada yang pakai krim gitu, terus biasanya tuh menurut saya ya Heavy ya. heavy banget. Terus kalau Tapi kecuali untuk wedding ya, wedding adat ya, memang harus tek dempul gitu, memang kelihatan wow gitu pas udah keluar gitu, Kak. karena lagi musim ya Bubah healing gitu. Kamu termasuk orang yang healingan nggak sih? Healing saya bangun siang. Oh my god, sama kayak aku. Sama udah. Saat nggak nyalain alarm kan? Bener. Nggak bangun karena alarm kan? Iya. Nah itu dia Bubah, gue tuh bahagia banget kalau udah Sabtu sama Minggu karena nggak usah nyalain alarm dan aku bangunnya ya sebangunnya jam 9 atau 10 atau setengah 11. Saya bisa jam 4 sore. Tapi tidurnya malam. Bener-bener kayak nonton film sampai malam, bangun siang. Makanya aku tuh mudah mencari kamu jam 1 jam 2 karena kita emang nggak tidur jam segitu Bener, kan. bener. Bubah kalau siang tuh kan susah dicari karena mungkin lagi kerja. Ya bener, aku juga gitu dan kayaknya aku juga kayak tadi aku mungkin bangun jam 11. Aku tuh cuma kayak makan terus aku tidur lagi. Aku bisa satu hari ya Bran ya, Mami tuh tidur terus ya cuman bangun tuh makan. Kayak baterai aku tuh udah low banget. Apa aku tua ya Bubah ya? Enggak lah, Makin- emang makin waktunya aja, menua Kak, kita begitu. istirahat. Karena kadang capeknya tuh bukan cuma di tenaga, Kak, pikiran. Pikiran dan ketemu orang. Ketemu Teman orang. tuh capek. Oh iya, ketemu orang itu benar-benar ketika ada orang yang nanya, Bubah capeknya makeup itu apa? Nyatuin chemistry sama orang, ngobrol sama orang, belum tentu mood kita sama orang itu gitu, Kak. Iya. Terus ngedengerin kadang- orang itu cerita, kadang kita juga harus cari my bahan God. gitu. Aku selalu kalau lagi di salon aku ngeliatin dia gimana ya. Kayak para yang makeup artist atau hairdresser gitu lagi nemenin kliennya ngobrol dan kadang-kadang obrolannya tuh menurut aku aduh kira udah males banget tapi kan mesti kan Bubah. Harus. Kadang ngantuk gitu, Kak, siang-siang. Iya benar tuh.